pengetikan di tengah-tengah gimana caranya gitu. Ya tinggal klik yang di menu margin tuh ya, di menu font itu ada di sebelah, pilih yang kata ininya, skalanya itu yang di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian klik pastinya akan berada di posisi tengah. Kemudian kalau misalnya mau sebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah tenaga pengajar dari sebuah lembaga pendidikan tinggi bernama LP3I Jakarta. Politeknik LP3I Jakarta adalah kepanjangan dari Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi, merupakan institusi pendidikan vokasi dan bisnis, memiliki izin pendidikan SK Mendiknas Seki Ditjendikti nomor 158/D/O tahun 2003. LP3I adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi berorientasi pada penguasaan keahlian, ilmu terapan atau membekali dengan keterampilan teknis pada bidang administrasi, komputer, dan komunikasi. Lulusan LP3I program D3 akan mendapat gelar AMD atau Ahli Media, sedangkan lulusan LP3I program D4 bergelar STR atau Sarjana Ilmu Terapan. Para pengajar di LP3I disebut dengan dosen. Dan berikut ini, kami para dosen LP3I melakukan aktivitas pengabdian masa PKBM Ristek Jakarta Pusat. Kami adalah sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi perkantoran adalah sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan khusus pekerjaan di kantor. Dan fungsi apa dari aplikasi perkantoran? Fungsi aplikasi perkantoran secara umum ya terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. Ya, pertama, perangkat lunak pengolah data, word processor, yang digunakan untuk membuat berbentuk surat kabar, membuat label surat, menjadikannya sebuah dokumen yang rapi, ya. Contoh di dokumen Microsoft Word, ya. Nanti semua peserta akan diterangkan mengenai materi ini. Yang kedua adalah perangkat lunak, pembuat presentasi, yang digunakan untuk memudahkan manusia untuk membuat presentasi yang menarik dengan mudah dan dapat menghasilkan sebuah presentasi dengan lebih cepat tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman. Ya. Jadi nanti dari tim kami akan menjelaskan ya seperti PowerPoint seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lengkap, ya, insya Allah. Ya. Yang ketiga adalah perangkat lunak pengelola spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data, yang kebanyakan datanya ditampilkan dalam kolom dan baris atau tabel, dan memiliki alat yang dapat mempermudah perhitungan data dan juga menampilkan data dalam penampilan statistik.
contoh di Microsoft Excel. Ya, Open Office Sheet. Ya. Ini semua dapat dikuasain sama partisipan 75%, mungkin 75% atau 40%, ya. Nanti akan dijelaskan lagi lebih gamblang, ya, dari tim kami. Terus selanjutnya apa? Ya, sebelum kita menginjak manfaat, persaingan daya saing peserta didik sore ini, Anda akan mendapatkan persaingan yang lebih hebat di luar sana. Ya, kalau kita bisa menguasai program Microsoft Excel, ya, bisa menguasai Microsoft Word, ya, PPT for example, ya, Anda harus belajar lebih cepat penggunaannya. Karena di kantor, ya, tidak hanya bisa mengaplikasikan program tersebut, tapi Anda semua akan diukur dengan waktu. Ya. Terus bagaimana Anda bisa berkompetisi dengan pesaing yang lain? You can learn step by step from now. Ya. Anda harus belajar sedikit demi sedikit, ya. Start from now on. Ya. Mulai dari sekarang. Demikian paparan, ya, pembuka dari saya, ya. Waktu dan tempat kami persilakan pada tim selanjutnya. Ya, sudah terlihat ya. Oke, aplikasi Word ini, jadi tujuan dari yang kita sampaikan di sini pastinya maunya sih partisipan atau teman-teman semua bisa mempraktekkan MS Word itu seperti apa, bagaimana caranya, kemudian kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya maunya sih seperti itu. Tapi setelah nanti saya menyampaikan, kemungkinan besar nanti bisa berlatih sendiri, kemudian materinya nanti kita bisa share, kemudian partisipan bisa melatihnya sendiri, bagaimana sih teknik dalam mengetik. Memang sih mengetiknya ya biasanya kita mengetik, kemudian apa sih yang diketik? Ya bisa surat, bisa naskah, bisa kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat yang memang basisnya namanya Word ya, kan Word itu artinya kata. Jadi ya yang ngetik-ngetik kata itu makanya aplikasi Word itu paling nyaman atau paling enak ya, paling pas. Kemudian karena waktunya yang sangat terbatas juga, artinya saya di sini hanya sedikit-sedikit aja mengulas tentang apa itu Word, kemudian bagaimana mengoperasikan Word seperti apa. Atau jendela dari aplikasi Word itu seperti apa nanti sambil saya menyampaikan mendemonstrasikannya bagaimana. Ini ada beberapa materi yang kemungkinan nanti bisa sambil dibaca-baca sama teman-teman. Artinya nanti teman-teman ketika mau ngetik kalimat, ya pastikan bahwa yang dipakai itu adalah aplikasi Word ya. Kalau di MS Office, Word dipakai. Bukan berarti nanti Excel nggak bisa ngetik kata-kata. Oh bisa. Begitu pula dengan nanti si Word ini bisa nggak sih diinsert atau disisipkan dengan tabel yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Katanya kalau tabel kolom-kolom itu pakainya Excel. Oh ya bisa juga dengan fungsi insert atau fungsi sisipan. Karena ada beberapa surat juga nanti yang menggunakan kolom ya. Ada surat kemudian ada kolomnya. Bisa berkolaborasi antara si
PPT misalnya, PowerPoint, Excel, sama Word, oh ya bisa gitu. Tinggal bagaimana kita mensiasatinya dan menyikapinya si Word itu seperti apa. Kalau untuk ngitung-ngitung rumus-rumus, yang ngitung rumus-rumusnya nanti di Excel, kemudian di copy paste atau di kopas, kemudian pindahkan ke margin dari si Word itu sendiri atau di kertas Word. Ya, ini ada surat itu ada yang bagian bawah ini ada gabungan antara si Word dengan si Excel itu sendiri. Si Excel itu maksudnya adalah yang sekolom ini ya. Tadinya saya mau mendemonstrasikan membuat surat ini dengan aplikasi Word gitu. Jadi menyisipkan kolom di dalam Word. Jadi sebenarnya bisa saja dilakukan ketika kita mau menggunakan Word, kemudian kita sisipkan kolom-kolom seperti ini. Nah, kolom-kolom seperti ini biasanya dipakai pada saat surat apa sih gitu. Ya, kalau surat dinas biasanya digunakan entah itu surat pengantar dokumen, entah itu surat pengantar barang gitu, entah itu surat laporan yang terdiri dari kolom-kolom ya. Laporan keuangan misalnya biasanya kan itu menggunakannya kolom-kolom atau surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang itu kalau misalnya terdiri barangnya banyak, maka ketika menyebutkan nama barang banyak, maka kita membutuhkan kolom gitu. Kolom-kolom seperti inilah yang nanti kita pakai di dalam Word itu. Nah, cara fungsinya seperti apa? Ya dengan insert ya, insert kolom, insert itu fungsikan dengan insert di bagian home di atas ya, di bagian pita yang di atas itu nanti ada kata insert. Nah, insertnya itu disisipkan di kalimat yang mau kita buat gitu. Nah, yang kita buat itu di mana? Ya, diklik ya, diklik, kemudian klik kanan, kemudian insert. Insertnya mau seperti apa? Insertnya mau beberapa kolom misalnya. Beberapa kolomnya ada 3, ada 5 kolom, berarti itu ada bergerak ke sebelah kanan ya. Kalau kolom itu ke kanan, kemudian kalau row itu berarti ke bawah. Mau berapa row ke bawahnya? Kalau misalnya row-nya 10, ke bawahnya mau 10, nama barang yang mau disebutkan ada 10, sementara ada kolomnya ada nomor, kemudian jenis surat yang mau diberikan 1, 2, 3, 4. Kalau contoh yang di surat pengantar ini, kolomnya terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4. Maka kolomnya disisipkannya jumlahnya 4. Ke kanannya 4, kemudian ke bawahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, misalnya mau ada 10 barang, maka yang ke bawahnya 10, kemudian sisipkan. Nah, itu cara untuk membuat kolom di dalam si Word itu sendiri. Kemudian gimana sih kalau misalnya pengetikannya itu, kalau surat itu biasanya kan ada rata kiri, rata kanan, atau rata tengah gitu ya. Misalnya ini surat pengantar. Surat pengantar ini kan ada istilahnya ini center ya, pengetikan di tengah-tengah gitu. Pengetikan di tengah-tengah gimana caranya gitu. Ya tinggal klik yang di menu margin tuh ya, yang di menu font itu ada di sebelah pilih yang kata ininya skalanya itu yang di tengah-tengah ya. Kemudian klik pastinya akan berada di posisi tengah. Kemudian kalau misalnya mau sebelah berapa jumlah panen sawit tahun ini. Nah, kemudian diproduksi jadi berapa ton liter minyak goreng. Kemudian dijual. Kalau dijual, kira-kira yang diserap pasar berapa? Nah, dari situ Bagas bisa melihat keuntungan perusahaannya Bagas itu berapa. Cara sederhananya kita bisa menghitungnya di Excel, walaupun akan banyak ada itu ya. Jadi Microsoft Excel ini nanti ada kuisnya, ada pertanyaan dari yang saya sampaikan sekarang, dari yang Bu Ade sampaikan, dari yang Pak Herman, dari yang Pak Bambang sampaikan, ya. Microsoft Excel mungkin teman-teman sudah pernah atau sering menggunakan, atau ibu-ibu tenor. Mohon izin ya Bu, saya tidak sedang mengajari Bu, saya sedang ingin belajar bersama. Jadi ada 4 komponen utama. Ini namanya kolom, ya, kolom heading. Yang dari atas ke bawah namanya vertikal. Atas ke bawah itu kolom. Kemudian yang dari kanan ke kiri itu atau horizontal namanya baris. Kemudian perpotongan antara kolom dan baris namanya sel. Ini ya sel ya. Saya kasih bocoran ya, ini nanti keluar loh di kuis.
Kemudian ada namanya function bar. Function bar itu adalah garis buat kita nulis rumusnya apa. Ada namanya penunjuk atau cell pointer. Teman-teman, ini modulnya. Nanti teman-teman bisa download sendiri, teman-teman bisa belajar sendiri. Saya hanya ingin membagikan kenapa kita harus semangat belajar. Karena kita tidak tahu masa depan kita itu akan posisi kita sekarang. Ini nanti ya, tolong dibaca sendiri ya. Ini ada, nanti saya tetap contohkan soal. Ini ada pembahasan detail tentang Microsoft Excel, bagaimana caranya kita merge cell ya, atau menggabungkan dua sel, kemudian align cell content, kemudian bagaimana mengkonversi dari teks ke kolom ya. Ini ada, nanti teman-teman baca sendiri ya, karena waktu kita terbatas. Atau kalau ada yang mau japri saya boleh. Nomornya tadi sudah. Kemudian ini ada latihan di bawah. Sekarang kita masuk ke Excel ya. Kemudian ini ada latihan di bawah. Sekarang kita masuk ke Excel ya. Oke, sampai di kemudian bagaimana sih bikin tabel? Bikin tabel itu kita ketik aja dulu yang pertama. Misalnya kita mau bikin tabel penjualan. Oke. Tabel penjualan PT Hamid, misalnya kayak gitu. Nah, padahal kita perlu banyak kolom. Jadi Hamid bisa pakai merge. Merge itu apa sih maksudnya? Gabungin. Cinta masuk lagi. Gabungin sel ya. Nah, ini ada di sini, di merge and center. Kita bisa klik. Nah, kemudian posisinya mau di mana? Kita bisa pilih nih, di rata kiri, mau di rata tengah, atau di rata kanan, seperti itu. Nah, ini digabung dulu. Di merge dulu selnya. Namanya ini merge and center ya. Kemudian kita bold, seperti itu. Oke. Kemudian kita tulis aja nomor ya di sebelah sininya. Ketikkan ya judul kalau kita apa? Saya nomor, nama barang, jumlah. Yang ada laptop boleh sambil langsung dibuat ya. Kemudian satuan. Kemudian harga satuannya berapa? Nah, kemudian kalau kita mau memperlebar baris kita gimana caranya? Digeser aja ke kanan seperti itu. Kemudian di sini ada harga total. Yang namanya presentasi itu adalah bagaimana meng-share sebuah ide kepada orang lain. Nah, jadi seolah-olah PowerPoint itu adalah alat komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus melakukannya dengan cara yang baik supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan bisa ditangkap dengan baik oleh pendengar kita. Oke, mungkin di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah cara menyajikan materi, dan yang kedua adalah bagaimana menggunakan PowerPoint itu sendiri. Ketika kita membuat sebuah slide, usahakan dalam satu slide itu adalah tumpahkan satu pesan. Hanya memberikan informasi satu pesan. Jadi tidak lebih dari 2 pesan yang kita sampaikan. Misalnya tentang A, B, C, D. Jadi kita dalam satu slide itu, kita hanya menjelaskan satu tentang A seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua, ketika kita membuat sebuah presentasi atau slide presentasi, usahakan presentasi yang kita buat itu lebih sederhana dan lebih menarik. Yang kedua, perkuat penjelasan bukan mengulang penjelasan. Artinya apa? Ketika kita presentasi, pesan itu cukup
dalam satu kata atau satu slide, tetapi perbanyak penjelasan secara secara pesan, secara ketika kita menjelaskannya, tanpa harus memberikan atau menaruh penjelasan itu di slide. Ya, jadi cukup speaker aja atau kita sendiri yang menjelaskan secara rinci tanpa menaruh apa yang kita membicarakan itu di slide itu sendiri. Oke, yang keempat itu adalah kuat secara visual. Artinya apa? Gambar-gambar yang kita gunakan ketika kita membuat slide itu harus menarik, misalnya, dan harus related dengan pembicaraan. Misalnya kita presentasi masalah keuangan. Jadi visual yang kita gunakan itu harus berkaitan dengan finansial atau dengan keuangan yang kita yang kita buat. Jangan misalnya kita menjelaskan tentang finance, keuangan, tapi visualnya tentang animal. Nah, itu kurang bagus dalam dunia presentasi. Oke, yang kelima adalah gunakan teks dengan ringkas. Ya, usahakan teman-teman ketika menjelaskan atau memberikan teks dalam PowerPoint, usahakan teks yang kita gunakan itu ringkas dan padat. Oke, kemudian yang terakhir adalah alur yang teratur. Ya, jadi penjelasannya itu adalah dari slide 1 sampai yang terakhir itu harus berkesinambungan. Jangan sampai nanti di slide ke-6 kita kembali menjelaskan slide yang pertama. Tidak. Ya, jadi jangan kita feedback. Artinya apa? Penjelasan setiap slide itu harus berkesinambungan dari 1 sampai yang terakhir. Mari kita lihat contohnya misalnya teman-teman. Ya, contohnya seperti ini misalnya. Kita menggunakan kata kunci misalnya, penggunaan kata kunci dan gambar. Oke, misalnya kita membuat sebuah PowerPoint seperti ini. Misalnya, mengapa organisasi perlu belajar? Bla 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 bla. Hal seperti ini kan sebenarnya terlalu panjang dalam presentasi. Bisa kita buat presentasi ini menjadi lebih singkat seperti ini. Jadi kenapa? Ketika kita menjelaskan dengan hal yang lebih ringkas, lebih lebih simple, maka audiens akan cepat memahami dan cepat mengerti terhadap materi yang kita sampaikan. Ini sama, tetapi yang kanan ini lebih simple dan lebih praktis, gitu ya. Jadi presentasi kita lebih menarik kalau kita create menjadi lebih menjadi presentasi yang lebih menarik. Coba